Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Fidania Kila, mahasiswa Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 1810841025. Terima kasih kepada para dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk melihat video presentasi sidang skripsi saya. Dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Andus Yusrizal MSv selaku pembimbing 1, dan Ibu Kusdarini SIP MPA selaku pembimbing 2. Kemudian izinkan saya untuk mempresentasikan video skripsi saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Nagari Bahagia Padang Gulugur, Kecamatan Padang Gulugur, Kabupaten Pasaman. Dalam presentasi ini terdapat 6 bagian yang terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 deskripsi lokasi penelitian, bab 5 temuan dan analisis data, bab 6 penutup. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang skripsi ini adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum optimal, diakibatkan oleh keterbatasan ilmu masyarakat. Teknologi tepat guna muncul menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya alam tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Teknologi tepat guna ini merupakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan. Istilah teknologi tepat guna mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1980-an, yang pertama kali diperkenalkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Alat hasil teknologi tepat guna yang diperkenalkan saat itu berupa alat penyulingan air dan pengolahan hasil panen yang diperlukan oleh daerah-daerah di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, munculnya teknologi tepat guna di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa, dan menghadapi persaingan global melalui pemberdayaan masyarakat berbasis penerapan teknologi tepat guna. Pengelolaan teknologi tepat guna dilakukan oleh Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Posyantek dengan pemerintah pusat dan daerah sebagai pembinanya. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Namun pengelolaan teknologi tepat guna masih belum merata. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa desa yang belum membentuk kelembagaan posyantek, atau jika sudah ada, kebanyakan terkendala dengan pendanaan yang menyebabkan kegiatan posyantek tidak berjalan dengan baik. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Nagari Bahagia Padang Gulugur, Kecamatan Padang Gulugur, Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Nagari Bahagia Padang Gulugur, Kecamatan Padang Gulugur, Kabupaten Pasaman. Dan manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan referensi bagi mahasiswa administrasi publik lainnya yang hendak melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat maupun teknologi tepat guna di masa yang akan datang. Selanjutnya manfaat praktis yaitu penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat dan juga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana administrasi publik bagi penulis. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Berikut adalah studi penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Neki Rahmiyati, Sri Andayani, dan Hotman Panjaitan pada tahun 2015 dengan judul Modal Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto yang menggunakan teori segmentasi. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Audia Arsyad Nuwinendra pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Baparmades Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan teori strategi pemberdayaan.
Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kota Pariaman yang menggunakan teori implementasi Van Metten dan Van Horn. Berikut adalah teori yang peneliti gunakan, yaitu teori tahapan pemberdayaan oleh Randi R. Prihatnolo dan Rian Nugroho, yang memiliki 3 tahap pemberdayaan, yaitu penyadaran, kapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran merupakan tahap di mana aktor pemberdaya membuat target atau kelompok sasaran menjadi paham bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses itu dimulai dari mereka sendiri. Yang kedua itu tahap pengkapasitasan adalah tahap yang bertujuan untuk memampukan kelompok, sasaran, atau target dengan membekali mereka dengan peningkatan pengetahuan dan soft skill melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu tahap pendayaan, merupakan tahap di mana kelompok sasaran atau target diberi daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kualitas yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya agar dapat berkembang. Ini adalah skema pemikiran dari penelitian ini yang terdiri atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna. Kemudian Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Yang kemudian dijadikan sebuah judul penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Nagari Bahagia Padang Bulugur, yang menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat oleh Randi R. Prihatnolo dan Rian Nugroho. Definisi konsep dari penelitian ini adalah yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga itu pengelolaan teknologi tepat guna merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menambah lapangan kerja, dan menciptakan inovasi yang dapat mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menciptakan inovasi-inovasi yang mempermudah kehidupan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut adalah definisi operasional dari penelitian ini. Yang pertama itu tahap penyadaran dengan indikator motivasi. Yang kedua itu tahap pengkapasitasan dengan indikator manusia, organisasi, dan sistem nilai. Yang ketiga itu tahap pendayaan dengan indikator daya atau kekuatan atau kekuasaan dan peluang otoritas. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen utama. Unit analisis adalah lembaga yaitu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Batang Rambah, Nagari Bahagia Padang Bulugur. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Nagari Bahagia Padang Bulugur, Kecamatan Padang Bulugur, Kabupaten Pasaman. Nagari ini memiliki luas sekitar 78,40 km persegi atau 43% dari luas Kecamatan Padang Bulugur. Nagari Bahagia Padang Bulugur sendiri merupakan nagari hasil pemekaran yang baru berusia 5 tahun, namun seluruh kegiatannya berjalan dengan baik. Posyantek Batang Rambah merupakan pos pelayanan teknologi tepat guna yang terdapat di Nagari Bahagia Padang Bulugur. Selanjutnya itu bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama itu tahap penyadaran. Dalam tahap ini terdapat indikator yaitu motivasi. Tahap ini dilakukan dengan memotivasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Posyantek Batang Rambah. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang masyarakat di sebuah tempat seperti ruang kelas, aula, dan salah satu
dan di salah satu unit usaha Bumna Kotonan Tigo yaitu Cafe Pasco. Sosialisasi dilakukan dari Maret hingga Juni tahun 2019 dengan materi sosialisasi yaitu pengenalan teknologi tepat guna menggunakan alat penyelingan minyak serai wangi. Terlihat pada gambar di slide ini, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan. Bahkan pada sosialisasi dan pelatihan, masyarakat dapat berbagi pikiran tentang bahkan pada sosialisasi dan pelatihan, masyarakat dapat berbagi pikiran tentang perkiraan alat inovasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya itu tahap pengkapasitasan yang terdiri atas 3 variabel. Yang pertama itu pengkapasitasan manusia. Pada tahap ini dilakukan pelatihan oleh Posyantek Batang Rambah kepada masyarakat Nagari Bahagia Padang Luhur setiap tahunnya. Biasanya pelatihan dilakukan di penghujung tahun. Pada tahun 2021, dilakukan pelatihan pembuatan alat perabot dan pelatihan bengkalas kepada masyarakat yang ada di Nagari Bahagia Padang Luhur. Apabila dikaitkan dengan tahap pengkapasitasan manusia pada tahap pemberdayaan yang digagas oleh Randi Aruri Hatnolo dan Rian Nugroho, maka tahap ini sudah berjalan cukup baik karena terjadi proses pelatihan di mana adanya pemberian ilmu dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan yang dilakukan setiap akhir tahun kepada masyarakat. Selanjutnya itu pengkapasitasan organisasi. Pada tahap ini dilakukan restrukturisasi organisasi yang akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memunculkan inovasi baru. Namun Posyantek Batang Rambah tidak melakukan restrukturisasi. Hal ini disebabkan karena Posyantek Batang Rambah sudah menyusun rencana tentang alat inovasi yang akan dibentuk setahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Posyantek menghasilkan alat pres tebu sebagai teknologi tepat guna unggulan yang sudah dirancang pada tahun 2021. Pada tahun ini, Posyantek berencana mengembangkan alat pembuatan tepung sebagai teknologi tepat guna unggulan tahun 2023. Karena inovasi yang dibuat telah direncanakan sebelumnya oleh pengurus Posyantek Batang Rambah, maka tidak terjadi restrukturisasi untuk memunculkan inovasi baru. Restrukturisasi dilakukan hanya karena masa bakti dari pengurus lama berakhir dan adanya aturan baru terkait dengan pengurus tidak boleh berasal dari perangkat nagari atau aparat kantor wali nagari Bahagia Padang Luhur. Selanjutnya itu sistem nilai. Pada tahap ini adanya sistem nilai bertujuan agar pengelolaan teknologi tepat guna menjadi lebih terarah. Sistem nilai tersebut dapat berupa ADART Posyantek Batang Rambah dan MOU antara Posyantek Batang Rambah dan juga Bumnak Kotonan Tigo. Dengan adanya MOU antara Posyantek Batang Rambah dan Bumnak Kotonan Tigo, maka kegiatan dari Posyantek ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya MOU tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan teknologi tepat guna mulai terbangun dan partisipasi masyarakat mulai meningkat. Hal ini disebabkan karena MOU tersebut terkait dengan pendanaan, sehingga Posyantek Batang Rambah tidak terlalu bergantung pada anggaran dana dari pemerintah. Selanjutnya itu tahap pendayaan. Pada tahap pendayaan terdapat 2 variabel. Yang pertama itu daya atau kekuatan atau kekuasaan. Pemberian daya atau kekuasaan merupakan tahap yang penting dalam proses pemberdayaan dengan pemberdayaan. Pemberian daya, kekuatan, dan kekuasaan itu dapat berupa pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk menggunakan dan menciptakan alat teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhannya setelah dilakukannya pengelolaan teknologi tepat guna oleh Posyantek Batang Rambah. Masyarakat yang sudah diberikan kekuasaan dapat menggunakan alat, memberikan ide, mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan untuk dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada masyarakat yang mulai menggunakan dan membuat alat inovasi teknologi tepat guna. Selanjutnya itu peluang atau otoritas. Pemberian peluang kepada masyarakat dalam mengevaluasi alat yang digunakan, alat yang dibuat, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Posyantek Batang Rambah sudah baik. Terlihat dari bagaimana masyarakat menanggapi bagaimana fungsi dari alat yang digunakan dan materi yang diberikan saat pelatihan. Hal ini dapat menjadi evaluasi terhadap Posyantek untuk menilai kemampuannya dalam mengelola teknologi tepat guna di Nagari Bahagia Padang Luhur untuk mewujudkan pengelolaan
pengelolaan teknologi tepat guna di masa yang akan datang oleh Pusyantek Batang Rambah. Kemudian bab 6, penutup. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Nagari Bahagia Padang Gulgur sudah dilaksanakan sesuai dengan teori tahapan pemberdayaan masyarakat oleh Randi Arurihatolo dan Trian Nugroho, yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Semua tahap telah dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat mulai menanggapi tentang inovasi yang dihasilkan oleh pengelolaan teknologi tepat guna dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan teratur, terlihat dari pos pelayanan teknologi tepat guna yang menyusun dengan sedemikian rupa, peralatan yang akan dikembangkan dari tahun ke tahun, yang disesuaikan dengan ide dari masyarakat, serta potensi sumber daya alam yang ada di Nagari Bahagia Padang Gulgur, seperti adanya inovasi alat pres tebu untuk memanfaatkan hasil perkebunan tebu di tanah kering yang ada di nagari tersebut. Jadi disimpulkan bahwa pengelolaan teknologi tepat guna yang ada di Nagari Bahagia Padang Gulgur sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan instruksi yang ada di Permendagri nomor 20 tahun 2010 dan Permendesa nomor 23 tahun 2017. Selanjutnya saran, diharapkan adanya peraturan daerah berupa pergub atau perbuk yang mengatur tentang pengelolaan teknologi tepat guna agar berjalan Diharapkan adanya peraturan daerah berupa pergub atau perbuk yang mengatur tentang pengelolaan teknologi tepat guna ini, agar dapat berjalan dengan agar ke, tentang pengelolaan teknologi tepat guna agar pengelolaan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman diharapkan untuk lebih aktif mendukung posyantek nagari lain selain posyantek Batang Rambah karena banyak posyantek lain yang berpotensi untuk dikembangkan namun kurang mendukung dalam hal biaya. Selain itu, inovasi yang ada di Posyantek Batang Rambah sudah banyak dijadikan studi banding dan percontohan oleh BUMDes dan Posyantek dari Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Namun belum ada posyantek yang ada di Kabupaten Pasaman yang mencontoh atau melakukan replikasi karena tidak adanya dukungan dari instansi terkait. Sehingga posyantek yang ada di Pasaman kebanyakan jalan di tempat dan tidak aktif di kemudian hari. Diharapkan adanya kerjasama antara posyantek yang ada di Kabupaten Pasaman dengan perguruan tinggi untuk menciptakan alat inovasi teknologi tepat guna melalui dukungan dari dinas terkait. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.